Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, data real yang sudah tercatat untuk buka kemajuan mainnet sejauh ini. Nah, jadi inilah judul kita hari ini. Judul yang akan kita bahas, yang pastinya judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya ya teman-teman. Jadi silahkan disimak dan juga ditonton video ini dari awal sampai akhir. Karena nanti pada video saya ini saya akan tampilkan kemajuan mainnet sampai saat ini. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Perhatian untuk semua pioner. Dengan informasi dari Core Team, jaringan Pi dibuka tahun 2024. Kami semakin dekat dengan tonggak transformatif peluncuran mainnet terbuka di tahun ini. Peluncuran ini akan memperluas kemampuan Pi secara signifikan, mengantarkan era desentralisasi penuh dan peluang ekonomi baru. Mengingat tanggal hari saat ini, berikut adalah opsi peluncuran yang tersisa. 1. Sebelum akhir tahun kuartal 3. Opsi kedua, akhir tahun 2024, yaitu pada kuartal keempat. Nah, jadi teman-teman, opsi untuk open mainnet, untuk peluncuran open mainnet yaitu tinggal 2 lagi. Yaitu pada sebelum akhir tahun kuartal ketiga ataupun yang kedua, akhir tahun 2024, yaitu pada kuartal keempat. Nah, jadi teman-teman, pioner Anda bisa komen dan pastinya akan dilihat Core Team Pi Network. Pi Network, mainnet 2024, Pi Network. Oke, kita lanjut kepada informasi yang juga membahas tentang ini, teman-teman. Pengumuman di sini dimaksudkan adalah sebagaimana berikut. Baca dengan teliti, maka terjawab pertanyaan kapan open mainnet. Pengumuman jaringan, rencana jaringan terbuka Pi. Pengumuman jaringan, paket jaringan terbuka Pi. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024 jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pioner, pengembang komunitas dan tim inti, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network, serta mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya pada tahun 2024. Syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024 yaitu 1. Selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Sebagian besar pencapaian teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan volume 2 yang juga dirilis hari ini, kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum. Peta jalan volume 2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk
karena alasan keamanan atau karena berkaitan dengan proyek yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Peta jalan volume 2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari. Dan status pencapaian baik dalam sejarah, dalam proses, atau dalam jalur masa depan juga akan terus diperbarui sepanjang tahun. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh tim inti saat ini. Kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi 1. Nah, jadi kondisi 1, core team sedang mengejar target ini. Mereka sedang mengerjakan untuk menyelesaikan kondisi 1 ini. Lalu, syarat yang kedua ataupun kondisi yang kedua, capai tujuan berikut dalam KYC jaringan, migrasi, dan penciptaan utilitas. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup dari bab peta jalan yang diperbarui dari white paper P yang diterbitkan pada bulan Desember 2021. Seperti menjangkau sejumlah besar pioner yang terverifikasi identitas KYC di blockchain mainnet dan memiliki beragam utilitas mata uang kripto P di ekosistem P. Tujuan-tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistemnya, sejalan dengan visi P untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh P. Target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan jaringan tertutup ini secara konkret sesuai permintaan komunitas kami, sambil mempertimbangkan kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. KYC dan migrasi, 15 juta pioner telah lulus KYC termasuk KYC penuh dan tentatif, dan 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Kegunaan, 100 aplikasi P asli yang ada di mainnet atau siap untuk mainnet. 2. Mematuhi kebijakan platform P. 3. Memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem P. Dan yang keempat, merupakan aplikasi yang berbeda. Aplikasi yaitu bukan sekedar tiruan aplikasi demo atau aplikasi P lainnya yang tidak dimodifikasi. Sebagai referensi, data terkini mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pioner yang telah KYC termasuk KYC secara penuh dan tentatif, 3,9 juta yang bermigrasi, dan sekitar 40 aplikasi P nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas. Meskipun masih banyak lagi aplikasi P di testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat dengan dukungan tim inti. Meskipun tim inti akan terus memberikan dukungan teknis dan produk untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi. Masyarakat harus memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pioner bergabung, terlibat kembali, mengajukan permohonan memvalidasi dan lolos dalam proses KYC, dan lengkapi daftar periksa mainnet mereka untuk bermigrasi. Sasaran utilitas bergantung pada pengembang komunitas untuk membangun dan meluncurkan aplikasi P, mengikuti kebijakan P dengan dukungan teknis, produk, desain, program, dan bimbingan dari tim inti. Kondisi ketiga yaitu ataupun syarat ketiga, tidak adanya lingkungan eksterner yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang, dan P pun demikian. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke Open Network. Pemilihan waktu Open Network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pioner.
Faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi, perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan tidak terduga yang tidak mendukung peluncuran open network. Ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapai tujuan tersebut pada tahun 2024. Saya ulangi sekali lagi, kami berharap jaringan dapat mencapai tujuan tersebut pada tahun 2024. Nah, jadi Kortim sendiri pun mengharapkan untuk Open Mainnet tercapai pada tahun ini. Dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Open Network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pioner. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran Open Network dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi VCP, komunitas, dan jaringan. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dalam komunitas Pi, dan kami berharap setiap pioner mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Kami berharap semua pioner menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan dan menggunakan informasi ini untuk benar-benar terlibat dengan Pi dan komunitas kami guna berupaya menuju jaringan terbuka pada tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat datanya, data pencapaian untuk buka kemajuan mainnet sejauh ini. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini. Nah, Open Mainnet Progress KYC yang sebelumnya hanya 9 juta, sekarang sudah mencapai 12 juta. Dan targetnya yang harus dicapai adalah 15 juta. Berarti tinggal sisa 3 juta lagi. Nah, lalu migrasi yang sebelumnya 4,5 juta, sekarang sudah mencapai 5,79 juta. Yang targetnya harus tercapai sampai 10 juta. Aplikasi sebelumnya 50, sekarang sudah mencapai 70. Berarti tinggal 30 lagi untuk mencapai target, yaitu 100. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman, dari bulan Maret sampai bulan Juni, ternyata pencapaian progres untuk Open Mainnet itu sudah sangat-sangat mantap sekali, teman-teman ya. Dari bulan Maret ke bulan Juni itu saja sudah mencapai hampir mencapai target, teman-teman ya. Nah, jadi kita doakan saja dari bulan Juni ini sampai ke bulan September, yaitu pada kuartal ketiga, kita doakan tercapai 15 juta KYC, 10 juta migrasi, dan 100 aplikasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau saya pikir-pikir, dari bulan Maret aja sampai bulan Juni itu bisa mencapai hampir mencapai target. Berarti dari bulan Juni sampai bulan September, saya pastikan, kemungkinan akan tercapai targetnya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kita doakan semoga Open Mainnet akan terjadi pada tahun ini, yaitu pada tahun 2024 ini, teman-teman. Oke, mungkin inilah informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, persilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.